Oke, selamat datang kembali di kelas terbuka dari Bukadata.id. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah berkenalan dengan Python. Sekarang kita akan lanjut ke tipe data yang ada di dalam Python. Jadi Python itu punya beberapa objek data. Nah, kita akan belajar dari yang paling dasar dulu. Nah, sebelum kita ke tipe data, kita akan belajar dulu assigning variable. Jadi untuk membuat variabel di Python itu cukup dengan menggunakan tanda sama dengan kayak gini ya. Jadi misalnya myvar sama dengan Septian atau myvar sama dengan 20 gitu. Nah, cuman seperti ini saja. Cukup dengan seperti ini saja. Nah, selanjutnya di Python itu ada data apa aja. Jadi secara basic data di Python itu cuma ada 3. Yang pertama itu numbers, kedua string, dan yang ketiga adalah boolean. Kita akan bahas pertama itu tipe data number. Number itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah integer atau bilangan bulat, kemudian floating point atau bilangan desimal. Jadi perbedaannya itu kalau integer itu tidak ada koma angka di belakang koma. Kalau floating point itu ada angka di belakang koma. Gitu. Kalau di Python versi 2 integer sama floating point itu tidak bisa dioperasikan secara matematis secara langsung. Jadi kalau misalnya kita punya integer 10 dibagi floating point 2,0 itu nggak akan jalan, itu kita akan dapat error. Tapi kalau di Python yang terbaru di Python 3 itu bisa jalan dan hasilnya itu langsung floating point gitu. Kemudian tipe data yang kedua itu adalah strings. Strings itu adalah karakter berurutan. Jadi bukan cuma teks tapi karakter berurutan, apapun karakternya. Jadi bisa angka 1, 2, 3, bisa juga simbol, bisa juga huruf atau kata gitu. Tapi yang jelas dia adalah karakter yang berurutan, jadi ordered karakter. Terus strings itu mutable. Mutable itu maksudnya apa? Mutable itu kita dapat merubah beberapa karakter di dalam string. Lawan dari kata mutable itu adalah immutable, jadi kita nggak bisa merubah isi data dari variabel tersebut gitu. Nah, nanti dari strings ini banyak sekali metode dan fungsi yang bisa kita pakai untuk struktur data yang lain. Jadi dasar dari struktur data di Python itu adalah strings. Jadi kalau nanti untuk pembahasan tentang strings itu sendiri kita akan bahas secara khusus nanti di video selanjutnya gitu. Kemudian strings itu sendiri ditandai dengan tanda kutip. Jadi bebas nih sebetulnya. Kita boleh pakai tanda kutip 1 atau kutip 2 tergantung nyamannya seperti apa, atau nanti kondisi strings yang ada di dalam variabel kita seperti apa gitu. Apakah akan menjadi ambigu bagi si Python kalau kita menggunakan kutip 1 atau tidak gitu. Terus yang terakhir adalah tipe data boolean. Boolean itu adalah tipe data logical, jadi nilainya cuma 2, 1 dan 0, atau true or false. Jadi tipe data boolean ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi apakah sebuah argumen itu benar atau salah gitu. Nah, biar lebih paham, kita akan langsung pindah ke notebook. Jadi saya sudah siapkan di sini ada sebuah notebook di Jupyter. Jadi kalau kemarin itu ada sidebar seperti ini. Jadi sidebarnya bisa kita hide dengan klik seperti ini. Nah, kalau kalian mau tampilannya jadi lebih besar, kalian bisa klik setting, kemudian text editor theme-nya bisa jadi code merah, bisa kalian rubah. Text editor theme, terminal theme-nya juga bisa kalian rubah di sini. Kemudian di sini kalian bisa naikkan atau turunkan font size dari si editor. Jadi yang di sininya bisa kita naikkan atau turunkan font size-nya. Oke, saya rasa cukup di sini. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara kita meng-assign sebuah variabel. Seperti yang saya bilang tadi, untuk assigning sebuah variabel di Python itu kita cukup menggunakan tanda sama dengan. Jadi misalnya kayak gini, myvar gitu.
rules of thumb-nya adalah setelah nama variabel sebelum bersama dengan kita harus beri white space atau spasi di sini. Jadi kalaupun kita tidak beri white space seperti ini, itu Python nggak akan memberikan error. Tapi rule of thumbs-nya itu adalah diberi white space seperti ini. Misalnya kita mau isi variabelnya itu hello world. Nah, kemudian kalau kita print di sini, nah kalau sudah kita buat variabel seperti ini, kita nggak perlu lagi mengetikkan kata hello world-nya lagi, tapi kita cukup ketikkan nama variabelnya. Oke, seperti ini. Terus kita run cell-nya dengan tekan shift enter dan keluar outputnya. Saya akan tambah dulu berapa sel di bawah ya. Sama seperti kalau misalnya kita mau membuat variabel number, misalnya katakanlah x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Nah, kita bisa keluarkan run perintah seperti ini, x tambah y 3. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa variabel di Python itu case sensitive. Jadi kalau kalian menulis variabelnya dengan lowercase, kalian nggak akan menemukan error kalau kalian ketiknya seperti ini. Jadi print x plus y tapi y-nya kapital. Nah, akan keluar error ya, name error. Jadi y is not defined. Kenapa? Walaupun kita tulis di sini y sama dengan 2, tapi y kapital itu tidak didefinisikan sebelumnya. Gitu. Dan Python itu seperti saya bilang, dia itu adalah bahasa pemrograman interpreter. Jadi Python itu membaca kode kita itu baris per baris. Jadi kalau kita rubah seperti ini kodenya, sebelumnya kita reset kernel dulu. Restart kernel. Yes. Nah, error. Jadi kalau tadi kita sudah mendefinisikan sebelumnya y sama dengan 2, tapi kalau misalnya begitu kita reset kernel dan variabel y-nya kita taruh di bawah perintah print, di bawah fungsi print, maka akan error. Kenapa? Karena y-nya itu tidak didefinisikan sebelum perintah print ini. Yang harus kita lakukan adalah memindahkan ini ke atas, gitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah variabel di Python, itu kalian harus perhatikan di mana kalian membuat variabelnya. Jadi jangan perintahnya sudah dikeluarkan atau eksekusi yang mau kita minta itu sudah dikeluarkan, tapi variabelnya belum dibuat, variabelnya dibuat di bawah. Nah, itu nggak akan jalan di Python. Oke, selanjutnya kita akan bahas tipe data number ya. Kalau number seperti yang saya bilang tadi, itu ada 2. Yang pertama adalah integer, dan yang kedua adalah floating point. Nah, di sini saya punya 2 variabel. Yang pertama x sama dengan 2 dan yang kedua adalah y sama dengan 2.0. Kalau kita cek tipe datanya, kalau kita cek tipe data x itu adalah integer, tapi kalau kita cek tipe data y itu adalah floating point. Nah, jadi keberadaan angka di belakang koma itu menentukan tipe datanya. Tapi kita bisa rubah si tipe data ini, tipe data masing-masing ini
baik float maupun integer itu dengan menggunakan perintah seperti ini. Misalnya float, kita assign ke variabel baru biar tidak mengganggu variabel yang di atas. Float x. Nah, jadi kalau kita cek tipe data x float ini, dia adalah float. Nah, kalau dulu kita harus melakukan perintah seperti ini agar bisa mengoperasikan secara matematis floating dengan integer. Itu di Python tipe 2, versi 2 ya. Kalau sekarang enggak. Jadi kalau sekarang kita misalnya mau keluarin perintah result, mau buat variabel result x plus y, kemudian kita print result, dapat. Nah, seperti yang saya bilang, kalau floating point dan integer itu dioperasikan secara matematis, hasilnya adalah floating point gitu. Itu aja mungkin kalau untuk number. Oh ya, satu lagi, kita bisa melakukan pembulatan kalau untuk number. Misalnya contohnya seperti ini. Katakanlah Q sama dengan 3,89. Kita bisa melakukan pembulatan Q round dengan fungsi round Q. Nah, kalau kita cuma memberikan argumen seperti ini, maka dia akan Python akan melakukan pembulatan floating point menjadi integer. Tapi kalau kita spesifikkan ada satu angka di belakang koma, maka jadinya seperti ini. Atau misalnya 3 angka, bisa kita bikin lebih ekstrim lagi, misalnya 10 angka, bisa 10 angka di belakang koma. Tapi normalnya kan kita seperti ini, 2 angka di belakang koma gitu. Itu untuk pembulatan, dan ini untuk konversi tipe data. Jadi kita bisa mengkonversi tipe data float menjadi integer ataupun integer menjadi float. Kalau float menjadi integer, sama misalnya tadi yang float itu adalah y integer, itu berarti kita beri function y, terus kita panggil jadi yang tadi itu ada 2,0, di sini cuma 2. Nah, jadi kalau kalian mau keluarin output dari sebuah perintah atau operasi yang sudah kalian lakukan di sini, di setiap sel, kalian bisa pakai fungsi print. Atau kalian nggak perlu pakai fungsi print, misalnya seperti ini, lebih cepat. Nanti dia akan mengindikasikan output keberapakah ini. Di sini ada sel output di sini, bisa seperti ini. Tapi umumnya untuk best practice-nya itu kita kayak gini aja. Biar apa, nanti kalau kalian menulis Python script dan berharap ada output, nanti terbiasa untuk menulis print dulu atau return. Oke. Selanjutnya kita ke strings. Strings seperti yang saya bilang tadi, karakter yang berurutan. Jadi karakternya itu bisa apa aja. Contoh seperti ini. Oh ya, satu lagi, kalau kalian mau membuat variabel dalam di Python, kalian nggak bisa bikin variabel seperti ini, karena ini adalah nama yang spesifik yang sudah dipakai oleh Python, bahwa ini adalah jenis tipe data. Jadi kalaupun kalian membuat myString
sebuah variabel yang berisi string, jadi bisa dibikin str. Nah, misalnya hello world tadi, terus kita cek kelasnya string ya, gitu. Dan string itu bisa dioperasikan juga. Jadi kita bisa mengoperasikannya dengan menggunakan simbol matematik, tapi hasilnya akan berbeda. Contoh, my string dua, katakanlah my string 2. Kemudian kita berikan perintah string 1 ditambah string 2. Oke, jadinya seperti ini. Jadi stringsnya itu disambungin, istilahnya itu di concatenate atau disambungin, jadi bukan dijumlahkan. Nah, yang sering orang keliru adalah ketika kita punya string seperti ini. Ketika kita punya variabel yang seperti ini, kalian bisa cek ini tipe datanya, dia strings ya, dan kalau kita jumlahkan itu bukan 3 hasilnya, tapi 1-2 string 1-2 gitu. Nah, kalau kalian punya strings yang berisi sebuah angka seperti ini, dan kalian ingin mendapatkan hasil penjumlahan dari kedua angka seperti ininya, kedua angkanya bukan hasil concatenate dari dua buah string, kalian harus melakukan ini. Jadi, katakanlah misalnya kalian ingin merubahnya jadi integer. Nah, kalau seperti ini hasilnya nanti adalah 3. Beda kan? Karena kalau kita berikan perintah seperti ini, stringsnya itu di-convert dulu menjadi integer, baru kemudian dijumlahkan dengan strings yang kedua yang dirubah jadi integer juga. Gitu. Untuk strings secara khusus nanti akan kita buat satu video lagi seperti yang saya bilang tadi, karena pembahasan tentang strings itu akan berhubungan dengan struktur data Python yang lain. Kemudian boolean itu true or false. Jadi true, false. Ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi sebuah argumen. Misalnya kita punya lintang sama dengan 10, ikal sama dengan 1000. Nah, kalau kita buat argumen seperti ini, lintang lebih besar dari ikal, outputnya adalah false. Tapi kalau kita buat argumen seperti ini, dia akan memberikan hasil true. Dan boolean juga bisa dijumlahkan. Jadi misalnya true ditambah false, itu 1. Kalau false ditambah false itu 0. Kenapa? Karena false itu 0 dan true itu 1. Terus kalau misalnya true dikali false
dikali false itu false, 0 kan. Dan false dikali false itu juga 0. Kenapa? Karena true itu nilainya 1 dan false itu nilainya 0. Untuk boolean nanti kita akan bahas lebih jauh di video tentang conditional statement ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup itu saja dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya.